Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi di akhir pekan ini dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini di akhir pekan ini, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirman-Lah. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 22. Mari kita lihat bersama-sama. Keluaran pasal 22 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, firman Tuhan berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu, atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati, atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalimat yang tepat untuk membahasakan bagian-bagian nats yang kita baca ini adalah bahwa Allah menjamin apa yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini dia. Dan kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana cara menghormati apa yang dimiliki oleh orang lain, dan itu dapat kita mulai dengan menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain, maka bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam sapaan pagi di akhir pekan ini mau memberitakan kepada kita semua bahwa Allah menjamin hak kepemilikan yang dimiliki oleh manusia. Apa yang ia miliki itu dijamin hak kepemilikannya. Nah, itu dia. Oleh sebab itu, karena itu dijamin oleh Allah, maka hal itu terlihat, jaminan itu terlihat melalui uraian daripada hukum, ketetapan peraturan yang kita dengarkan pada saat ini. Misalnya saja dikatakan bahwa apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati, nah itu dia. Dia menitipkan binatang apapun itu, apakah lembu, seekor domba, lalu kemudian mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, artinya mendatangkan kerugian bagi dirinya oleh karena binatang piaraannya yang ia titipkan itu kakinya patah ataukah mati ataukah mengalami kekerasan, maka harus ada hal yang terjadi di antara mereka. Dan bagian itu menjelaskan bahwa ayat 11 misalnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Artinya bahwa harus dipastikan dengan benar-benar bahwa kematiannya itu bukan diakibatkan oleh orang yang dititipkan hewan itu. Nah, itu dia. Atau lebih jauh lagi juga, misalnya dikatakan jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Artinya ketika sudah dititipkan tapi ia tidak menjaga, dia sudah menyanggupi untuk menjaganya namun tidak menjaga dengan baik, pada akhirnya mengakibatkan hewan itu hilang atau dicuri orang, maka dia yang sudah menyanggupinya, maka dia harus membayar ganti rugi. Nah, itu dia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini sekali lagi sangat kental kita dapat melihat bahwa Allah sangat menghargai apa yang dimiliki oleh manusia dan Allah menjamin hak kepemilikan itu, sehingga ketika ada satu praktek yang mendatangkan kerugian atau kehilangan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia itu, maka ada aturan, ada hukum di sana yang harus ditetapkan. Nah, itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Allah saja menghargai apa yang dimiliki oleh manusia, kalau Allah saja menjamin hak kepemilikan yang dimiliki oleh manusia, seharusnya kita juga sekali lagi sebagaimana bacaan firman Tuhan di hari kemarin, di pagi hari kemarin, kita juga seharusnya belajar untuk menghargai apa yang dimiliki oleh sesama kita. Itu dia. Hargailah. Kalau seseorang mempercayakan sesuatu kepada kita, apa yang ia miliki, maka ketika kita menyanggupinya, bertanggung jawablah atas apa yang dipercayakan orang. Salah satu contohnya misalnya, ketika orang mempercayakan sebuah tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bertanggung jawablah engkau untuk mengerjakan dan melakukan itu. Atau orang menitipkan sesuatu kepadamu untuk engkau jaga, mungkin dia akan pergi dan nanti dia akan kembali mengambilnya. Ketika engkau sudah menyanggupinya, maka jagalah apa yang dititipkan itu kepadamu. Nah, itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh sebab itu sekali lagi, ajarannya adalah betapa berharganya apa yang dimiliki oleh manusia, dan hal itu harus dilihat penting oleh manusia. Karena apa? Karena Allah pun menjamin hak kepemilikannya. Tapi Bapak, Ibu, ada satu hal yang menarik di sini yang ingin saya ajak kita renungkan bersama-sama dalam sapaan pagi ini, dan lewat firman Tuhan ini mau diberitakan kepada kita. Hal ini berkaitan dengan, atau ini, it's all about trust. Kepercayaan. Nah, ini dia. Kepercayaan. Bagaimana kita belajar untuk memegang sebuah kepercayaan. Menitipkan barang kepada seseorang, misalnya kepada kita, lalu kemudian bagaimana kita memegang kepercayaan orang yang mempercayakan barang itu kepada kita. Apakah itu hewan ataupun juga tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Ini penting Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena memegang kepercayaan yang dipercayakan oleh sesama kita manusia, itu mencerminkan komitmen diri kita, mencerminkan karakter diri kita, mencerminkan identitas diri kita. Siapa kita sesungguhnya? Artinya Bapak, Ibu, kalau kita dapat memegang kepercayaan orang lain, loh, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa, dan itu bukan saja sampai pada kepercayaan dalam level itu, tetapi ketika kita memegang kepercayaan orang lain yang dipercayakan kepada kita, maka saya percaya levelnya akan naik, nilainya akan naik. Orang akan lebih percaya lagi, orang akan lebih salut lagi, orang akan lebih menghargai kita. Oleh sebab itu, ketika hari ini engkau dipercayakan dalam satu tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan, maka untuk menjaga kepercayaan yang dipercayakan kepadamu itu, kerjakanlah tugas tanggung jawabmu dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu yang dipercayakan kepadamu hari ini, pegang apa yang orang percayakan kepada kita. Karena itu menentukan dan memperlihatkan karakter daripada pribadi. Bapak, Ibu, mengapa hal tentang memegang kepercayaan ini penting? Nah, mari lihat. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 28 ayat 20, dia bilang demikian. Saya bacakan buat kita semua. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini dia. Firman Tuhan jelas mengatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya benarlah firman, orang akan melihat engkau, orang akan lebih menghargai engkau. Karena apa? Karena engkau dapat dipercaya. Nah, itu dia. Oh iya, ibu itu, dia sangat-sangat bisa dipercaya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh ragu untuk mempercayakan lagi tanggung jawab
Wah, itu dia. Mempercayakan lagi pekerjaan ini, mempercayakan lagi pelayanan ini kepadanya. Wah, karena apa? Dapat dipercaya, bertanggung jawab, itu dia. Tetapi kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dipercaya, dan tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugas tanggung jawab, orang juga akan katakan, sudahlah sampai di situ aja lah. Bapak itu nggak bisa dipercaya. Saya ini sudah berapa kali lihat dia. Nggak bisa dipercaya. Bapak Ibu jangan sampai seperti itu. Itu sebabnya firman mengingatkan kepada kita. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di akhir pekan ini. Kalau engkau ingin menikmati dan mendapatkan berkat-berkat kasih, karunia, rahmat, damai, sejahtera yang berasal dari Tuhan, maka firman Tuhan mau katakan kepada kita belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Pegang apa yang dipercayakan orang kepadamu. Dengan sungguh-sungguh engkau lakukan, engkau laksanakan itu. Maka percaya saja firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidupmu. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah itu dia. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu ketika kita masuk bersama-sama di akhir pekan ini. Tuhan mempercayakan satu hal yang indah dalam hidup. Tuhan mempercayakan engkau membangun sebuah rumah tangga. Bersama suamimu, bersama dengan istrimu, bersama dengan anak-anakmu, Tuhan mempercayakan satu rumah tangga yang luar biasa dalam hidup. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka firman Tuhan ini juga mengingatkan dan memberitakan kepada kita. Nikmatilah apa yang Tuhan percayakan itu. Dan pegang teguh apa yang Tuhan percayakan itu. Dengan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan menjaga sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluargamu. Itu dia. Engkau diberkati dalam sukacita yang besar. Tuhan mempercayakan sebuah keluarga dalam rumah tanggamu. Oleh sebab itu pegang kepercayaan itu. Bangun satu rumah tangga yang indah. Nikmati akhir pekan ini bersama dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Nikmati bersama. Lalu bersyukurlah atas apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Engkau sungguh dengan apa yang Tuhan percayakan, firman Tuhan katakan, engkau diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami semua, teguhkan kami semua, menjadikan kami orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk itu Tuhan terus berkati hidup kami. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Berkati kami semua di dalam kami menikmati akhir pekan ini. Dan teristimewa dan secara khusus menyiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah. Dalam ibadah hari Minggu di esok hari. Syukur kami kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hamba menyerahkan dan berdoa untuk seluruh jemaat. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.